Halo Raf, selamat pagi. Oh iya, Halo, apa kabar Raf? baik baik baik. Baik ya. Wah, green screen. Oh, Hmm. oke. Sip, kelasnya pagi banget ya. Seperti Iya, sekolah makanya kembali. aku baru bangun tadi, Udah, udah. Tadi kenapa? baru bangun tadi. Oh, tadi baru bangun. Oke. Ya, Oke, kita akan masuk ya ke dalam pembahasannya. Jadi, pokoknya di modul 4 ini kamu akan belajar yang namanya struktur data. Ya, struktur data ini ngebikin kamu bisa nyimpen macam-macam data dalam satu tempat. Ya, contohnya kayak list ini. Jadi list itu ya dia cuma bentuknya dalam kayak string, ya. Tapi di dalamnya kamu bisa nyimpan macam-macam dan kamu bisa ambil berurutannya, ya. Jadi urutan si setiap datanya itu berapa, ya. Ada macam-macam yang bisa dilakuin ya. Kita bisa pertama ngebuat listnya pakai list, buat nambahin pakai pen, dan ngeprint langsung aja di print, ya. Jadi kamu bisa bikin daftar nama sesuai namanya gitu ya, list daftar. Jadi ntar kamu looping aja semua nama-nama yang baru pakai pen, ya. Nah, jadi pas kamu setiap input nih, semuanya akan tersimpan dalam satu data, ya, dalam satu variabel, pakai append. Nah, misal kalau kamu pengen ngecek, udah ada nggak sih nama di daftar itu, pakai in ya, sama aja kayak for. Jadi nanti pas dicek kalau dia udah ada di dalam listnya, kita yang perlu di highlight itu, eh, ada yang dia singular, ada yang dia plural. Kalau dia plural itu dia adalah struktur datanya, tapi kalau yang nggak ada S-nya, biasa itu data baru, ya. Tinggal kamu pen aja kalau misalnya belum ada di dalam listnya. Oke. Nah, misal kalau kamu pengen dapetin nilai rata-rata sama nilai maksimum, gimana caranya? Berarti di looping ya. Keuntungannya kita pakai list tuh dia bisa di looping satu-satu, ya. Seperti biasa buat ngitung rata-rata pakai counter. Ntar kalau nilai maksimum, pokoknya nilai yang seudah sama nilai yang sebelumnya, kalau dia lebih gede, maka nilainya akan diupdate, ya. Itu buat nilai maksimum. Di sini ya, nih, dia bisa di looping satu-satu. Jadi ntar dia masuk ke data satu, data 2, dan seterusnya. Berikutnya, kamu bisa juga nge-counter kalau misalnya nilai seseorang itu lebih dari 200. Ya, jadi ini ada daftar nilai, berapa nilai kamu? Oh, dihitung nih yang lebih dari 200 berapa? Ada dua. Ya, jadi yang lolos tahap selanjutnya ada dua orang. Caranya berarti kamu tinggal bikin aja. Kalau nilai yang di loopingnya, ya, itu lebih dari 200, maka dia akan di-pen ya. Nah, dan counternya pun bertambah satu. Gitu. Jadi setiap input dia bisa di-pen, ya. Karena dia menjadi satu kesatuan struktur data. Kamu tinggal pakai kurung siku aja, terus dipisahin pakai tanda koma. Gitu. Misal kalau kamu pengen ngepisahin, Kak itu kan satu-satu inputnya, bisa nggak dalam satu string? Bisa. Jadi kamu tinggal lihat ya, dalam satu string, kamu pisahin pakai spasi. Jadi semuanya dalam data yang beda-beda. Pakai koma ya. Nah, berarti kamu tinggal suruh input aja. Ntar dari input itu dipisah ya, semuanya dalam satu list. Pakai split. Oke, ntar bisa kamu looping. Gitu. Ntar dihitung, kenapa di looping buat dihitung yang lebih dari 200-nya berapa. Ya. Nah, jadi string sama list itu hampir mirip ya. Bedanya kalau list nggak bisa mencari, yang nggak bisa pakai find. Terus yang keunikannya list apa? Keunikannya list dia bisa menambahkan elemen pakai pen, menghapus pakai remove, ya. Terus kalau string bisa replace. Jadi kalau ada angka 4, kamu pengen replace jadi 5, ya udah, mark replace 4 5. Gitu. Ada pertanyaan dulu tentang list? Nggak ada. Kita langsung praktek ya. Cobain, Raf. Di share screen, cobain.
Di reload ulang coba. Nggak bisa. Nggak bisa tekan. Nggak bisa. Di close Ya, coba. Terus kamu buka ulang. Udah bagi rapot berarti ya? Raf, udah. ada rankingnya nggak sih? Masih ada ranking-ranking nggak? Ya, aku ranking 4. Kenapa? Aku ranking 4. Kamu ranking mantap. Dari berapa? Ya, Dari berapa siswa satu kelas? dari 40 dan 40 siswa. Keren. Keren banget. Pak, oke. Dibukain nomor satu ya, Raf. Di, di scroll ke atas. Nah, nih nomor satu. Ada empat jawaban. Itu rankingnya berarti ditulisin di scene raportnya. Di lembar raportnya apa? Diumumin aja sama si gurunya. Mulainya dari nol ya. Kalau indeks dalam list itu. Jadi yang ini, bukan yang ini ya. Sama kayak string, persis. Benar. Ya, karena dia mulainya dari nol ya. Dua lagi. Benar. Yang ini enggak tapi ya. Wah, Dia bisa macam-macam. oke, oke. Dia bisa kamu checklist, Raf.
Nah, ini kita pasang-pasangkan lingkaran kiri ke lingkaran kanan ya. Berarti pertama kalau sort, ya sesuai dengan namanya ya, dia akan sorting. Ya, diklik dulu, baru dipasangkan. Hmm. Comment in list. Nah, yang ada ini di mana? The present of in. Betul. Append tadi. Append itu menambahkan. Berarti yes. Untuk list ini ngambil ya. Kalau misalnya dia urutannya ke nol, ya ngambil urutan ke nol. Betul. Yes, benar banget. Oke, lanjut. Nomor 4. Dibaca dulu. Jadi kita pengen mengurutkan ya. Ini kan nggak berurutan nih. Tapi hasilnya nanti jadi berurutan. Dan ada nomornya. Ya, caranya gimana? Di sini. Buat pakai sort, kamu panggil dulu nama variabel. Ya, berarti users dot sort. Di sebelah kirinya ada users, sama kayak find ya. Dia method users pakai s. Ini dot dot aja titik. Heeh. Nah, terus kalau untuk mencari tahu panjangnya berapa, pakai dari L, N, kurungin users. Udah, boleh kamu checklist. Nah, nah, jadi nanti dia berurutan ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita pengen nyari ya, jadi kayak ngebikin Google lagi. Kalau misalnya ada nggak game CSGO itu di dalam listnya kita, di dalam datanya kita. Oh, kalau misalnya ada, found in wishes. Tapi kalau nggak ada, coba scroll. Nah, kalau nggak ada, wish doesn't access. Ya, berarti tinggal kita pakai if. Ya, kamu tinggal bikin aja if di bawahnya. If. Ya, Ini ya, apa? kedua terlebih layar ya. Jadi, kalau misalnya yang dicari itu ada di dalam games, maka dapat request found. Otherwise, doesn't access. Sip, boleh checklist. Langsung checklist aja ya. Nah, kamu cari coba. Cari game yang ada di dalam sini. Kalau misalnya ada, dia pasti dapat yang wishes. Nah, tapi kalau nggak ada ya udah, dia doesn't exist. Ada pertanyaan? Udah, ya. Ya ada. Kalau nggak ada Oke. kita lanjutin ya.
Jadi kita udah tahu itu tipe data yang pertama adalah list. Ya. Yang kedua, kamu akan belajar yang namanya tuple. Ya, list continued. Jadi, kalau kamu ngebikin yang namanya eh, apa? Oh, ini list continued. Pertama sebelum ke situ, kita akan ngebikin kalau misal nih, kamu pengen ngambil listnya cuma sebagian doang kayak string. Ya udah, tinggal bikin indeks awal sama indeks akhir. Ya, not inclusive. Jadi di ujungnya nggak termasuk. Nah, kalau pengen ngerubah yang asalnya kayak gini bentuknya, jadi dipisah spasi, pakai namanya join. Ya, jadi kamu ngegabungin, ngejoin semua yang ada di dalam tanda kurung. Kalau misalnya pakai spasi ya udah, bentuknya jadi kayak gini, jadi string. Tapi kalau misalnya mau pakai tanda panah, seperti yang kedua, ya. Jadi stringnya apa baru join, gitu. Nah, tapi yang perlu Raf ingat nggak bisa ya, dia semuanya harus string, nggak bisa tiba-tiba ada angka. Nah, berarti misal kita punya daftar angka gitu ya. Kalau pengen ngerubah jadi apa? Dari string ke angka berarti di looping satu-satu int ya. Jadi di looping listnya satu-satu, terus nanti kita rubah ke int, baru nanti bisa. Tapi itu lumayan panjang. Kau bisa pakai map. Jadi map ini bakal memetakan ya, memetakan fungsi int untuk list. Jadi cara pakainya, kamu ngerubah ya semua yang ada di dalam list score jadi int dan kita rubah lagi ke list. Nah, jadi nggak usah pakai looping karena map itu objek iterable ya. Oke. Nah, yang namanya list juga bisa diupdate ya. Jadi misal Raf mau update yang urutan ke 0 dari 34 jadi 100 bisa ya. Nah, gimana caranya kalau nggak mau diupdate? Pakai tuple. Tuple tuh mirip-mirip kayak list, cuman dia nggak bisa dirubah ya datanya. Oke, jadi tuple itu immutable analog of the list, protects stored data from unintended changes. Pokoknya dia nggak bisa dirubah. Ya, sisanya hampir mirip-mirip kayak list. Ada pertanyaan dulu? Tapi dia pakai kurung biasa ya. Ada? Belum ada? Share screen lagi ya, Ra? Kamu klik ke nomor 2 ya. List. Dia mirip-mirip kayak apa? Tuple, mirip-mirip kayak list. Berarti unordered, unchangeable ya. Dia sama-sama ada indeks, tapi dia nggak bisa dirubah. Ada dua, ada tiga malah. Coba dipilih. Benar, benar, benar ya, ini mah list. Benar banget. Nah, ini yang baru tadi kita pelajarin ya. Ada dua fungsi yang baru dipelajarin. Dari J, yang ini dari J, yang ini dari M. Jo, Joshua. Kalau Joshua penyanyi obok-obok. Bukan dong. Join. Tadi yang Oh, ngegabungin ya. Jadi dia bisa ngegabungin semua dalam list. Yang ini dari M. Ayo, nyawanya lagi di mana tadi? Dari M. Tiga huruf. Temannya Dora. Si Dora kalau bingung dia nanya si Dora kalau bingung nanya dia. Ya, lanjut nomor 4.
lanjut. Ini lumayan panjang ya. Dan takutnya nggak sempat, Kak coba jelasin ya. Jadi, pokoknya performance itu harus selalu stabil. Jadi, kalau dia naik angkanya, ya ini kan naik terus ya. Jadi dia ngasih tahu stable performance. Tapi kalau misal kamu tiba-tiba di sini ada dua, ya, nanti kamu dibilang no stable performance, ya. Kalau coba drop di layar kamu ya, drop. Jadi kita buat seperti ini, kegedean aja. Nah gini. Jadi pertama dia akan dirubah ya. Semuanya itu kan kita masukinnya by spasi ya. Jadi kita split dulu, terus habis di split split kita map pakai INT. Terus kita jadiin list lagi. Untuk apa? Untuk dijadiin ya, jadi nanti kita bisa print. Nah, terus nanti kita setting counter growth. Kalau misalnya ya kita looping dulu satu-satu. Kalau misalnya nilai yang selanjutnya itu lebih kecil daripada nilai sekarang, maka growth-nya jadi -1 alias no stable performance. Ya, itu penjelasannya. Jadi kayak gini ya. Sorry. Bentar. Nah, silakan Raf cobain. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Hmm. Ini kelebihan satu tanda kurungnya ya, Raf. Yang di baris satu nih, makanya warna merah. Sip, ah, benar.
Udah, cobain. Nah, ini dimasukin ya. Oh, oh ini kurungnya. Yes, map. Entah. Coba checklist. Coba di checklist. Kayaknya tadi baru di play ya. 3 spasi 5 aja coba. Gak usah sama. 3 spasi 5 aja. 3 spasi 5 dah. Ntar. Nah, tapi kalau kamu tutup coba. Ke nomor sebelumnya dulu. Coba di checklist ulang. Ditutup buku tugasnya. Nah, di play aja ya. Kalau misal 5 spasi 2. Nah, dia akan ngasih tahu no stable performance. Karena apa? I plus 1 kurang dari I. Jadi I plus 1 itu apa? 2 ya. 2 kurang dari 5 true atau false? Apa? Ya, baik. 2 kurang dari 5 true atau false? True yakin? Oh, yes. False. Ya. Nah, makanya dia growth-nya tidak sama dengan minus 1. Dia nggak dijalani nih, growth-nya sama dengan minus 1 gitu ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Oh, sorry, sorry. Ini bener ya? 2 kurang dari 5 true ya? Bener, bener, bener. Kan I plus 1, sorry, cut out yang enggak. Kan yang angka keduanya 2, yang angka ke satunya 5. Nah, 2 kurang dari 5 true ya? Makanya growth-nya sama dengan minus 1. Nah, minus 1 sama dengan 1 nggak? Nggak, ya. False ya. Makanya no stable performance. Kayak gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu nggak, Raf? Ya, ya. Mengerti. Nggak ada ya? Siap. Jadi kita udah belajar yang namanya list sama tuple ya. List itu pokoknya dia adalah tipe data yang berurutan sama kayak tuple. Tapi kalau bedanya tuple, kamu pakai kurung biasa. Kalau list tadi pakai kurung siko dan ada urutannya. Ya, ini Kak Daud akan share aja si PPT-nya. Ntar kamu bisa dibaca-baca lagi yang list tadi ya. Ada banyak soalnya sama kayak string. Cuman ini dia linknya. Oke, that's it, Rap. Dari kamu ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup? Ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan aja ya, Rap. Dan nanti kita bisa nggak untuk yang di jam 8 Wita hari ini? Hari ini. Bisa atau enggak? Atau nanti info lagi di WhatsApp aja ya? Bisa Oke. atau enggaknya ya? Oke, sudah dah. Raf. Selamat pagi. Baik, pagi.